Halo, saya Istri Barekoran. Saya dari Prodi BPKN. Saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, angkatan tahun 2021. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan. Yang pertama, peradaban Romawi kuno. Nah, di sini peradaban Romawi kuno memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, peradaban Romawi kuno ini memiliki seorang pemimpin yang disebut sebagai seorang kaisar. Nah, kaisar ini salah satu kaisar ini pada masa peradaban Romawi kuno ini dia dinobatkan sebagai seorang diktator seumur hidup. Nah, diktator ini memiliki arti tersendiri di mana diktator itu adalah seorang penguasa atau pemimpin yang memiliki sikap otoriter atau tirani yang menindas rakyatnya. Nah, di sini yang dimaksud seorang pemimpin diktator seumur hidup itu adalah Julius Caesar. Nah, akhirnya pada 15 Maret 44 sebelum Masehi, Julius Caesar ini akhirnya dibunuh oleh sekelompok senator Romawi. Nah, di sini dia dibunuh karena memiliki alasan tertentu, karena bisa saja karena faktor kekuasaannya dan juga kepemimpinannya sebagai penguasa di Roma, dan juga sikap kediktatorannya yang membuat dia juga dibunuh. Nah, di sini salah satu peraturan yang dibuat oleh seorang kaisar yang ditujukan kepada seluruh warga Roma dan sekitar dan seluruh wilayah jajahannya seperti Persia, India, Yunani dan sebagainya. Itu peraturannya itu dinamakan Pax Romana. Nah, Pax Romana ini dengan tujuan untuk kedaulatan tertinggi berada pada kekuasaan dari kaisar tersebut. Nah, di sini ada perbedaan lagi antara warga negara dan bukan warga negara asli. Nah, setiap orang atau warga Roma yang benar-benar warga Roma asli berarti dia disebut sebagai civil. Terus orang yang lahir di tanah Roma sendiri itu disebut ius soli. Sedangkan orang tua ataupun ayah dan ibunya itu keturunan dari Roma asli berarti dia disebut ius sanguinis. Nah, di sini yang bukan warga Roma asli berarti bisa dikatakan bukan civil. Nah, itu adalah perbedaan dari civil. Topik yang kedua membahas tentang kewarganegaraan Spartan dan kewarganegaraan Athena. Yang pertama, warga Spartan memiliki prinsip kesetaraan, di antaranya elit militer yang berkuasa yang disebut sebagai Spartiates. Terus setiap warga Spartan memiliki hampir sebagian lahan umum untuk bisa menyediakan makanan bagi satu keluarga. Dan tugas wanita dari Spartan sendiri yaitu mereka diberikan hak atau mereka diberikan kewajiban untuk bisa menghasilkan bayi yang kuat dan sehat. Nah, yang berikut kewarganegaraan Athena. Di Athena sendiri warga Athena berpartisipasi langsung dalam mencegah terjadinya korupsi. Maka dari itu warga Athena memiliki hak untuk memberikan suara
dan ia memberikan suara kepada majelis politik untuk bisa menghindari terjadinya korupsi. Arti dari insonomia sendiri yang mengartikan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban. Haknya itu warga dari Athena sendiri bisa berbicara dan memberikan suara di majelis hukum, dan mereka juga bisa mencalonkan diri sebagai pejabat publik, terus mereka juga menjadi juri. Tetapi ada juga kewajiban yang mereka harus lakukan, yaitu dengan mematuhi setiap aturan hukum. Terus mereka juga membuat peralatan-peralatan yang mahal. Peralatan yang mahal, dan mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dalam setiap pertempuran atau apa. Pokoknya mereka bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri. Itu adalah kewajiban mereka sebagai warga dari Athena. Topik yang ketiga membahas tentang kewarganegaraan menurut Plato dan kewarganegaraan menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles berpandangan bahwa manusia adalah hewan politik atau son politikon. Nah, di sini menurut saya arti dari son politikon itu manusia adalah makhluk sosial, di mana dia tidak bisa hidup sendiri, maka ia secara langsung bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga muncullah suatu tindakan di mana manusia atau warga negara, bisa dikatakan warga negara, secara langsung berpartisipasi dalam berkaitan dengan politik. Nah, inti dari konsep kewarganegaraan dari Plato sendiri yaitu warga negara berusaha untuk mematuhi setiap aturan dan menjadi tunduk pada sistem sosial dan politik, dan mereka bisa dapat mengendalikan diri secara internal. Nah, inti dari konsep kewarganegaraan menurut Aristoteles ialah pemisahan yang ketat antara publik dan privat, polis dan oikos, di mana seseorang berinteraksi secara politik dengan sederajat. Dan untuk menjadi manusia yang sejati, maka seseorang harus terlibat dalam sebuah komunitas secara aktif. Dan warga negara yang tidak terlibat dalam komunitas tersebut berarti ia menjadi binatang atau dewa. Jadi sekian dari saya atas video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Esther Baregoran mengucapkan terima kasih.